Halo, halo. Saya sekarang ada di Padang, Sumatera Barat, persisnya di daerah Ulak Karang apa ini. Ini saya menuju ke komunitas seni Belana. Komunitas seni Belana ini adalah teman-teman seni rupa yang berkarya, yang berdiri sejak 21 tahun yang lalu. Waktu itu tahun 2002, saya juga ke Padang dan kemudian bikin pameran. Pembukaan pameran itu di Galeri Sarasa dan itu menjadi tanggal dari kelahiran dari komunitas Belana. Yuk kita ke sana. Ini adalah markas Belana, markas ketiga karena sebelumnya berpindah-pindah. Pertama itu di Jalan Belana di dekat kampus UNP, Universitas Negeri Padang. Halo, halo, permisi. Nah, ini teman-teman yang jadi anggota yang menghidupkan komunitas Belana. Halo, mungkin bisa kenalin satu-satu? Ya, baik. Saya Jeki. Singkat, padat. Saya Jeki Emrizon. Oke. Saya Alek Putra. Sejan. Ando. Maskar. Tarik. Jen. Zaki. Reza. Raski. Nah, ini ruang utamanya untuk nongkrong di sini. Terus ini saya belok kanan, ada ruang berisi buku-buku. Ini ternyata komunitas yang sudah usianya cukup panjang di sini bisa menghasilkan atau menginspirasi dari teman lain. Ada 2 skripsi yang sudah dibuat, tercipta karena berbahan dasar atau subjek utamanya adalah tentang komunitas Belana, dan ada 1 tesis atau kelengkapan studi S2 untuk master. Bahkan nanti akan ada yang mau S3 dengan tema tentang Belana. Saya pengen ke belakang. Ini ada beberapa karya teman-teman yang ada di sini. Komunitas itu bisa hidup sampai 21 tahun, saya pikir juga nggak main-main karena dihidupi oleh spirit dengan segala keterbatasannya. Ini sampai ke toiletnya. Ada sesuatu kah? Oh, menarik. Ini di dapurnya ada karya. Ini teman-teman ini menyewa sudah 10-an tahun. Halo. Halo. Apa kabar? Sedang apa ini? Sedang backup data. Oh, oke. Ngedit foto video juga? Iya. Oke. Ini juga ruang yang lain untuk teman-teman yang berkarya di sini. Nyaris nggak ada komunitas seni rupa yang ada di Sumatera Barat, dan komunitas ini Belana adalah satu-satunya yang bertahan cukup lama dan masih hidup, dan mereka memiliki komunitas atau anggota yang cukup banyak, bahkan beberapa generasi, karena dihidupi juga oleh kampus seni rupa yang ada di sini, yaitu UNP, Universitas Negeri Padang, kemudian SMK 4 atau Sekolah Seni Rupa. Nah. Halo, halo. Halo, Mas. Siapa ini? Ini Irwandi. Ini Irwandi nih. Teman-teman. Ini seniornya. Halo, halo. Nah, ini halaman belakang. Kita nongkrong di sini. Ya. Generasi perdana ini, Mas. Generasi pendiri. Generasi pendirinya. Ketua pertama kami, Mas. Wah, ini ketua pertamanya. Ya, Irwandi. Sekarang ada di Bukit Tinggi, tanah kelahirannya. Itu ada dosen seni rupa juga. Halo. Wah, ini Daroki. Ferdian. Dirasa. Namanya panjang tapi panggil Rocky. Enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Teman-teman mungkin bisa kenalin sekilas. Pak Dokter. Udah tadi. Ya. Pak Dokter. Pak Dokter. Iya, Wandi. Wah, ini dia. Wah, bayang ini komunitas gak main-main ini. Didatangi dokter juga, dosen-dosen. Itu ya. Wah, saya pingin ngobrol sebentar nih.
dengan sekelas-kelas ya. Terutama yang ini. Ini Torik. Ya. Ini pengalamannya banyak ya, termasuk di penjara juga ini. Iya, benar. Bagian masa lalu yang menarik gitu. Iya. Kami tuh Mas. Soalnya Ekstrakurikuler. dia masuk beberapa bulan setelah ketemu di Galeri Nasional ya waktu itu. Benar. Iya, sebagai salah satu karya terbaik. Ya, terbaik saya. Ada masalah. Iya, ini 4 bulan siap itu, setelah itu kami baru tinggal sini. Dengan naluri eksperimen saya udah makin menggila Mas. Jadi saya rencananya ingin bikin cat dari saripati ganja gitu. Oh, oke. Saya tanam tuh di sini tuh ganja. Oh ya? Iya. Akhirnya itu jadi barang bukti saya Mas. 5 tahun 6 bulan saya di penjara. Nah, apa yang menghidupi spirit untuk bisa tetap mempertahankan Belanda? Spirit apa yang kalau secara personal nih Mas ya, saya mikirnya karena Belanda itu salah satu lembaga yang paling penting di seni rupa modern Sumatera Barat. Artinya kalau Belanda mati, catatan tentang seni rupa modern Sumatera Barat bakalan semakin susah ditemukan gitu, Mas. Karena sepanjang pengetahuan saya arsip paling banyak itu kalau seni rupa berarti arsipnya itu kan karya paling utama tuh Mas. Itu paling banyaknya di Belanda tuh database tuh Mas. Karya fisik maupun catatan lainnya gitu kan. Karena itu tuh kami di sini mati-matian gitu. Gimana caranya Belanda ini biar bisa survive selama mungkin gitu Mas. Ini sudah 21 tahun ya berdiri. Iya, Nah, tanpa sekalipun tersentuh bantuan pemerintah. Oh ya? Dana Oh ya? funding. Belum pernah Mas. Ya, Pernah coba tapi selalu gagal gitu. Akhirnya kami pakai jalan yang ada aja gitu Mas. Kolektif dan independen. Pernah ditawari, cuma kami nolak. Oh ya? Udah miskin sombong. Kan kami pernah dicap gitu Mas. Belanda udah miskin sombong pula nolak. Oke. Karena ada beberapa hal yang nggak cocok lah gitu di perjanjiannya gitu. Ya. Jadi kami survive dengan kesederhanaannya. Kira-kira sudah berapa generasi itu angkatan yang jadi anggota atau aktif di sini? Di Belanda? Ya, kalau secara struktural kita udah 9 kali generasi struktural. 9 ketua. Oh, 9 ketua. Iya, satu ketua menjabat 2 tahun gitu Mas. Bahkan saya waktu di penjara statusnya masih ketua Belanda. Oh ya? Saya habisin masanya tuh. Ya. Dengan fisik di penjara. Cuma wakilnya di luar kan berjalan kerja. Artinya sistem bisa jalan ya? Masih bisa jalan. Oke. Bahkan dengan di penjara pun hal itu masih bisa tuh kami jalani. Oh, kayak Nurdin Khalid tuh berarti ya? PSSI itu ya? Oke, ini ada juga anggota atau pengurus Ya, Belanda yang generasi pertama ya? Dayan ini salah satu ideologisnya di sini. Oh, oke, ideolognya nih ya. Ideolognya. Wow. Bisa cerita sekilas tentang Belanda yang dulu dan yang sekarang seperti apa? Ya, Belanda dulu berawal dari berkumpul-kumpulnya, suka berkumpul begitu mungkin dalam satu pemikiran atau dalam satu pemikiran yang berbeda di frame oleh niat yang sama mungkin. Nah, itu akhirnya membentuk sebuah komunitas seni belanak. Belanak itu kan kata ikan yang sering berkumpul itu. Belanak yang sering berkumpul namanya. Filosofinya ada ya nyambung ya. Terus ke depannya akhirnya menghadirkan generasi-generasi berikutnya yang memang dalam pemikiran yang mereka juga yang segar, yang muda-muda begitu. Hingga berkembang beberapa generasi dengan kalau disebut anggota udah ratusan itu kan. Dan sekarang bukan hanya berfokus di sini anggotanya gitu, di Pekanbaru, di luar sini pun masih terkoneksi semuanya. Masih terkoneksi, masih ada itu ya, kontak. relasi emosional ya. Iya, ini sekarang ini penggalangan dananya dari semuanya. Iya. Bayar kontrak ke depan. Ini Irwandi juga ketua pertama dulu ya. Iya, Mas. Mungkin bisa cerita Belanda yang dulu dan sekarang gimana nih menurutmu?
cuman mungkin beda generasi aja. Kalau visi misi tetap sama, masih sama lah seperti yang disampaikan Bang Syarial tadi. Cuman pada generasi sekarang mungkin lebih liarnya beda ya, lebih liar ya. Dari Torik dulu lah juga udah mulai makin liar. Dan pada awalnya dulu pun Mas Gus juga sangat memberi spirit untuk berdirinya Belana ini. Itu awalnya dulu. Sering dorongan dari Jogja dulu ya, waktu Mamat kami kirim dulu ke sana ya. Betul. Ya, dan waktu itu kita mesti punya komunitas yang bisa menampung ide atau apa yang diserap Mamat di sana, mesti sampai ke kita rame di Padang dulu. Waktu itu belum ada. Sangat terbatas dulu ya. Jadi mesti informasi apapun dulu memang susah, langka. Mungkin untuk kalangan tertentu. Mungkin itu dulu awalnya kita buat komunitas ini. Dan zaman sekarang dengan teknologi yang udah mulai terbuka, alhamdulillah lancar semua. Dan waktu itu juga sempat ikut CP Biennale ya? Salah. Pernah Mas. Waktu Pak Jim Supangkat kuratornya itu ya? 2000 terus dulu berapa? 2005 ya. Oke. Waktu 100 tahun Avandi ya. Juga kami juga ngirim karya ke sana ke Jogja. Betul, saya yang kuratori. Iya, Mas juga ya. Mungkin ada rekomend dari sana juga. Mas juga nih. Berkait-kait. Iya, berkait-kait. Iya. Nah, ini juga ada Pak dosen ini. Wah. Ini generasi Rocky. Ini dosen seni rupa UNP yang juga aktif di Belana. Mungkin bisa cerita bagaimana sepak terjang Belana dulu dan kini. Oke. Dengan dilihat dengan fenomena yang terjadi, Belana memang terasa ada mengikuti media baru. Jadi yang memang terasa ada sebuah geliat yang memang di situ ada visi misi yang mungkin ada semacam bentuk pembaruan. Ini di generasi sekarang. Yang di generasi dulunya memang informasi dan segala macam tentang seni itu sangat kurang sekali, karena diangkat dari media-media buku, majalah atau informasi yang terkait di teman-teman yang ada di Jogja. Nah, Belana ini hadirnya dulu karena ada semacam wadah untuk menyalurkan ekspresi teman-teman. Yang mana di kampus dosen-dosennya dulu di zaman Belana ini baru berdiri itu tidak floor informasi yang dibagikan kepada mahasiswanya. Dan kemudian hadirnya Belana, informasi itu bisa didapatkan secara terbuka dan semuanya bisa ikut berpartisipasi. Dan yang uniknya di Belana ini sampai saat ini keanggotaan Belana tidak ada yang keluar dari grup, tidak ada keluar dari kelompok gitu ya, tidak ada keluar dari komunitas, dan dia bertambah terus. Ini yang uniknya, tidak ada yang angkat kaki dan segala macam, tapi dia tetap walaupun dia jauh, hatinya tetap, jiwanya tetap merasakan ada rohnya Belana itu di dirinya. Ini yang hebatnya. Jadi ada semacam regenerasi yang terjadi, yang dibawanya sesuai dengan eranya sewaktu itu. Di generasi sekarang si Nando ya eranya Nando, generasi historik si Ben dan segala macam ke belakangnya itu generasi masing-masing. Mungkin itu dari hal ini juga semacam banyak mahasiswa yang juga dibawa ke Belanda untuk mendapatkan mental yang pertama sekali, mental untuk mempublikasikan sebuah ekspresi dirinya itu. Ini yang hebatnya Belanda ini. Oke. Terima kasih. Ya, ketua yang sekarang siapa? Nando ya? Mana? Nando. Aku pengen diceritain nih kira-kira apa yang jadi visimu atau kemauanmu untuk Belanda sekarang ke depan mau diapain nih? Oke. Kalau saya dengan teman-teman yang di Belanda sekarang tentunya untuk Belanda lebih baik lagi ke depannya, mulai dari arsip-arsipnya. Mungkin Belanda kan udah 21 tahun nih Mas, udah lama kan.
mungkin di era ini kami udah beberapa kawan-kawan di Belanda juga udah melek tentang teknologi juga kan. Akan bagusnya juga tuh itu harus kita pedayan juga gitu Mas. Nah dan mungkin pesan-pesan dari udah sih yang lebih itu pentingnya berkarya terus gitu untuk kedepannya. Penting itu Mas lebih dari saya. Soal networking atau jejaring kerja yang dengan komunitas lain di Indonesia atau di luar mungkin kedepannya sudah dibangun. Kami mulai membangun Mas. Mungkin kami benahi dulu beberapa di rumah karena personilnya kan udah beda Mas. Kami generasi yang baru-baru gitu. Problem utamanya sekarang apa yang sekarang terjadi di Belanda yang dihadapi? Problem yang kami rasakan sih dari bentuk generasinya sih Mas, personalnya kan teman-teman sebagian udah ada yang udah kerja gitu, terbagi fokusnya juga. Jadi kami yang menghandle yang di rumah. Jadi yang di rumah formasinya kurang lengkap gitu Mas. Kami coba terus memperbaikinya kan ke depannya gitu. Oke. Pasca Covid tuh Mas biasanya. Oh gitu ya. Kami lagi menghadapi badai regenerasi pasca Covid gitu Mas. Nah, Mas Manando itu tantangan yang paling aneh ya. Udah banyak formula dibuat pasca gitu. Covid ini, kita lama aja Mas. Gak apa-apa, sebentar lagi. Dan ini memang bukan lembaga kerja ya, jadi bukan kantor, jadi orang bisa dengan mudah keluar dan kita nggak bisa mencegah ya. Iya benar. Jadi pasca Covid ini dia lebih sering dominannya ingin santai, jadi berprestasi kemauannya kurang mau. Jadi kami berusaha mendompeng generasi yang mas-masan tuh Mas, biar bisa motivasi berprestasi dan lain sebagainya tuh dia bisa gabung kan. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Kita masih nongkrong di belakang di Belanda yang asik ini. Kita biasa, teman-teman katanya biasa begadang nih sampai pagi di sini. Oke, sampai ketemu lagi.